Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab di saat ini kita boleh diperjumpakan lagi melalui channel tim multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Gerian Permai, wilayah Bitung 13, dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim pada tanggal 11 sampai dengan 17 September 2022. Namun sebelum itu, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu atas kasih dan kebaikan Tuhan yang terus menuntun dan memberkati hidup kami hingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkan hikmat-Mu bagi kami, serta tuntun kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 20 dengan perikop Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan padaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api,
Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian untuk bacaan firman yang menghantar kita dalam renungan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat pada tanggal 11 sampai 17 September 2022. Tema bulanan: merajut spiritualitas bergereja, berbangsa, dan bernegara. Tema mingguan: wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Alasan pemilihan tema: warisan merupakan sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka, atau KBBI. Pengertian lain warisan sebagai harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris dengan makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa warisan bukan hanya berbicara tentang harta benda saja, tetapi juga bisa berupa nilai-nilai hidup atau karakter-karakter dari nenek moyang atau dari orang tua yang diturunkan kepada kaum keturunannya. Keluarga adalah basis utama dalam kehidupan bergereja dan merupakan tempat yang pertama dan terutama untuk mengajarkan perintah Tuhan melalui pengajaran firman dan teladan hidup sebagai warisan bagi anak cucu cicit yang ada. Oleh sebab itu, gereja yang di dalamnya terdapat keluarga-keluarga Kristen memiliki peranan yang penting dalam hal mengajar dan mewariskan perintah Tuhan. Banyak keluarga Kristen berpikir bahwa harta benda, kekayaan, tanah, pusaka adalah warisan yang berharga bagi generasi penerus. Karena itulah tak jarang ditemui ada sesama saudara, kakak beradik, atau keluarga yang berselisih sampai dendam dan saling membunuh hanya karena harta warisan orang tua atau nenek moyang. Perilaku hidup seperti ini sangatlah bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak mencerminkan hidup dalam kasih Tuhan. Karena itu, sangatlah penting menanamkan nilai-nilai kekristenan sejak dini agar generasi selanjutnya tetap terpelihara dalam iman, harap, dan kasih kepada Tuhan. Atas dasar inilah, dengan mengacu dari bacaan Alkitab dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 20, maka diambil tema
wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Pembahasan teks Alkitab. Perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian menempuh proses pengembaraan yang panjang di padang gurun selama 40 tahun. Generasi pertama yang keluar dari Mesir pada umumnya telah mati di padang gurun setelah masa 40 tahun. Maka generasi baru umat Israel telah sampai di perbatasan Kanaan, yakni di seberang sungai Yordan. Generasi baru tersebut adalah suatu generasi pada umumnya tidak mengalami peristiwa perbudakan di Mesir dan tidak menyaksikan peristiwa keluaran dari Mesir secara langsung. Itulah sebabnya sebelum angkatan baru umat Israel ini memasuki tanah Kanaan, Musa menyampaikan perkataan-perkataan terakhirnya dalam rangkaian pidato atau khotbah yang mengandung wibawa ilahi karena mengacu pada apa yang telah dikerjakan Allah. Ia menceritakan ulang semua perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah serta kewajiban umat bertalian dengan perjanjian untuk beriman dan taat mengikuti perintah dan hukum-hukumnya yang sudah diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Melalui perkataan-perkataan Musa dalam kitab Ulangan ini, generasi baru umat Israel dipersiapkan dan diajarkan untuk tetap menjadi umat kepunyaan Allah agar setiba di tanah perjanjian mereka tidak melupakan Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah yang benar dan esa, serta dengan setia mengasihi Allah dan beribadah kepadanya. Maka dari itu, dalam Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan 20, Musa kembali menyerukan dan menasihati generasi baru umat Israel untuk mendengarkan dan memelihara hukum Allah. Pada bagian awal, Musa mengingatkan tentang ketetapan dan peraturan yang harus dipegang serta dilakukan secara utuh dan benar oleh bangsa Israel, supaya mereka hidup dan layak memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan itu. Sebab sejarah telah membuktikan bahwa Allah pernah membinasakan orang Israel yang menyembah Baal Peor, yakni dewa kesuburan, orang Moab, ketika mereka berkemah di dataran Moab. Mata mereka sendiri telah menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang telah memunahkan semua orang yang berpaling daripadanya dan mengikuti Baal Peor, sementara yang tetap berpaut kepadanya masih menikmati hidup untuk memasuki tanah perjanjian. Hal ini mengingatkan bangsa itu bahwa jika mereka taat dan menyembah Allah, maka mereka akan menikmati hidup. Tetapi jika mereka berubah setia dan meninggalkan Allah, maka mereka akan binasa. Sebagai bangsa pilihan Allah, umat Israel diingatkan untuk melakukan segenap perintah Allah dengan setia ketika mereka sudah berada dan diam di negeri yang dijanjikan itu, supaya mereka menjadi bangsa yang bijaksana dan berakal budi di mata bangsa-bangsa lain. Disinilah letak tujuan utama Allah memilih orang Israel dan memberikan tanah Kanaan, yaitu supaya mereka menjadi panutan dan berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Dengan berlaku setia pada hukum Allah, maka orang Israel akan menarik perhatian bangsa-bangsa lain untuk datang menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup, sehingga mereka menjadi penunjuk jalan hikmat yang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Pemberian hukum Allah dan ketaatan melakukannya merupakan suatu pertanda adanya hubungan istimewa antara Allah dengan umatnya. Musa menegaskan bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah bangsa Israel yang begitu dekat dengan umatnya. Dan tidak ada bangsa besar yang seperti bangsa Israel yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang adil. Bagian ini menyadarkan umat Israel bahwa mereka patut berbangga sebagai bangsa yang besar atas
pilihan Allah dengan petunjuk-petunjuk yang mengatur seluruh hidup mereka untuk menikmati berkat dan kebahagiaan yang kekal. Tetapi juga di balik kebanggaan itu, mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi bangsa yang bijaksana, berakal budi, beradab, dan bermoralitas dalam kesetiaan menaati segala ketetapan yang diberikan Allah. Eksistensi dan status umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah semata-mata hanya karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, Musa memperingatkan mereka agar waspada dan berhati-hati, supaya jangan melupakan semua perbuatan Allah yang disaksikan oleh mata mereka sendiri dan ke-10 firman-Nya yang diberikan dalam kedahsyatan, sehingga mereka berkewajiban memberitahukan dan mengajarkannya kepada anak-anak cucu cicit mereka agar tetap diingat dan dikenang seumur hidup. Selain itu, Musa juga memperingatkan mereka harus berhati-hati karena kepercayaan kepada Allah yang tak kelihatan bisa berpotensi menimbulkan keraguan dan kelakuan busuk dengan membuat patung berhala yang kelihatan yang menyerupai apapun di muka bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Sebab sesungguhnya Allah adalah Allah yang cemburu, yang menginginkan agar umatnya hanya menyembah dan mengasihinya. Oleh karena Dialah Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Pada bagian ini, Musa mengingatkan umat bahwa peristiwa pembebasan dari tanah Mesir merupakan cara Tuhan mengasihi umatnya dan menunjukkan kesetiaannya terhadap janji yang diucapkan kepada nenek moyang mereka. Musa juga menekankan supaya mereka sebagai umat kepunyaan Allah harus menunjukkan kasih dan setia mereka dengan cara sujud menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah yang hidup serta patuh terhadap firman-Nya. Makna dan implikasi firman. Pergantian generasi di setiap zaman adalah fakta yang tidak bisa ditolak. Generasi dahulu telah digantikan oleh generasi sekarang, dan generasi sekarang akan tergantikan oleh generasi yang akan datang. Jika hal ini dilihat sebagai sesuatu yang biasa tanpa memberi perhatian pada aspek spiritualitas, moral, dan keterampilan generasi berikutnya, maka akan menjadi ancaman yang menyedihkan bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja dan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai gereja dan keluarga Kristen, kita mempunyai tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai luhur dalam kekristenan yang kita anut dan imani. Kita harus sadar dan ingat bahwa peninggalan terbesar yang bisa kita warisi bagi anak cucu cicit kita adalah hidup yang berpusat kepada Allah dan yang menuruti perintah-perintahnya. Sebab hal ini merupakan warisan yang tak ternilai harganya, yang abadi dari generasi ke generasi dan yang menyenangkan Allah hingga ke dalam kekekalan. Hendaklah kita wariskan warisan rohani kepada generasi penerus gereja dan bangsa. Warisan rohani nilainya jauh lebih berharga daripada warisan harta benda atau pusaka. Sebab di dalam warisan rohani ada pengenalan akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan teladan hidup yang baik. Mari kita dengan tekun mengingat dan mengajarkan hukum Tuhan dan tinggal di dalamnya, sehingga kasih akan Allah dan kesetiaan kepadanya tetap teguh. Ingatlah bahwa mengabaikan Allah dan firman-Nya mengakibatkan degradasi moral di masa kini maupun di masa depan bagi anak cucu cicit kita, bahkan berakhir pada kebinasaan. Ketaatan menuruti perintah Tuhan merupakan keharusan bagi orang beriman supaya dapat menyalurkan warisan rohani kepada kaum keturunan kita.
Ingatlah bahwa iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah warisan kekal yang menyelamatkan jiwa anak cucu cicit kita. Perlengkapi kehidupan generasi gereja dan bangsa selanjutnya dengan bekal firman, keterampilan bekerja agar mereka menikmati kebahagiaan dan berkat Tuhan, serta tetap menjadi generasi yang beriman. Demikian renungan MTPJ di saat ini, kiranya senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih, karena dalam tuntunan Tuhan kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami semua boleh terberkati, dan atas tuntunan-Mu Tuhan kami semua boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kemuliaan Tuhan yang akan terus nampak di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.